Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia, NIM 2012200023. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sifat-sifat segitiga. Sifat-sifat segitiga dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan berbagai macam bentuk ataupun bangunan, mulai dari sederhana seperti segitiga, segi empat, lingkaran, sampai dengan bangunan yang rumit. Mengenal segitiga itu dari Pitagoras, mempelajari muridnya menggambar sebuah bangun datar. Bangun datar itu memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Pitagoras mengatakan bangun itu adalah segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Sebuah segitiga biasa disingkat dari gambar segitiga. Gambar segitiga seperti yang ini. Segitiga tersebut dinamai segitiga ABC karena titik-titik sudutnya A, B, dan C. Sedangkan sisi-sisinya AB, BC, dan AC. Panjang sisi tersebut adalah AB sama dengan 5 cm, itu masih diperkirakan. BC 6 cm dan AC 4 cm. Berdasarkan panjang sisi-sisinya segitiga berbagai atas 3 macam, yaitu yang pertama segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Sifat-sifatnya segitiga sama sisi itu seperti berikut. Yang pertama, ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua, sudut-sudutnya sama besar, yaitu masing-masing 60 derajat. C. Mempunyai 3 sumbu simetri yang berpotong-potong tempat di satu titik. Bagian D dapat ditempatkan pada bingkainya tepat dalam 6 cara. Yang kedua, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki yaitu segitiga yang panjang dua sisi sama. Sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, 2 buah sisi sama panjang. Yang kedua, mempunyai 2 buah sudut yang sama besar. Yang ketiga, mempunyai sebuah sumbu simetri. Yang keempat, dapat ditempatkan pada bingkainya tempat dalam 2 cara. Yang itu segitiga yang ketiga itu segitiga sebarang. Segitiga sembarang ini yaitu segitiga yang panjang ketiga sisinya berlainan. Sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, panjang ketiga sisinya berlainan. Yang kedua, besar ketiga sudutnya tidak sama. Berdasarkan besar sudutnya segitiga berbagai atas 3 macamnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu yaitu segitiga yang salah satunya sudutnya 90 derajat. Terus yang kedua, segitiga lancip. Segitiga lancip itu yaitu sebagai segitiga yang besar, masing-masing sudutnya kurang dari 90 derajat. Kalau yang ketiga, segitiga tumpul. Segitiga tumpul ini yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul, yang yaitu antara 90 derajat dan 180 derajat. Sebutkan sifat-sifat segitiga. Segitiga adalah bangunan datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi. Jumlah titik sudut-sudutnya itu di dalam
di dalam segitiga adalah 180 derajat. Misalnya ada 3 buah dengan panjang A, B, dan C. Ketiga garis tersebut akan membentuk segitiga jika jumlah dua sisi lebih besar dari satu sisi lainnya, yaitu seperti A ditambah B lebih dari C, terus A ditambah C lebih dari B, B ditambah C lebih dari A. Ada beberapa jenis segitiga, yaitu berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiganya sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama. Jadi besarnya itu 60 derajat. Segitiga sama kaki, yaitu segitiga dua sisi diantaranya memiliki panjang yang sama, sehingga pada segitiga tersebut memiliki dua sudut yang sama besar. Yang ketiga, segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini segitiga yang mempunyai tiga sisinya tidak sama panjangnya dan sudut-sudutnya juga tidak sama besar. Berdasarkan sudutnya, misal sisi-sisinya itu pada segitiga adalah A, B, dan C, dengan C sisi panjangnya. Yang pertama segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya tumpul. Syaratnya itu C pangkat 2 lebih dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Yang kedua segitiga siku-siku, yang segitiga salah satunya sudutnya siku-siku, yaitu 90 derajat. Syaratnya C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini biasa kita gunakan di rumus Pythagoras. Terus yang ketiga segitiga lancip, yaitu segitiga yang salah satunya sudutnya lancip. Syarat-syaratnya itu seperti C pangkat 2 lebih besar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Sifat-sifat segitiga yang secara umum itu ada 4. Yang pertama dibatasi oleh 3 buah garis yang saling berpotongan antara dua garisnya. Yang kedua, jumlah dua sisi segitiga selalu lebih besar dari panjang sisi segitiga lainnya. Dalam kurung A ditambah B lebih besar C, A ditambah C lebih besar B, dan B tambah C lebih besar A. Terus yang ketiga, titik sudutnya dalam segitiga itu berjumlah 180 derajat. Yang keempat, tidak memiliki diagonal sisi. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang dan sisinya, yaitu segitiga sama sisi sifat-sifatnya itu dia terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua, ketiga sudutnya sama besar, yaitu sama dengan 60 derajat. Yang ketiga itu memiliki 3 buah simetri lipat. Yang keempat memiliki 3 buah sumbu simetri. Yang kelima memiliki 3 buah simetri putar. Segitiga sama kaki, sifat-sifatnya itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama memiliki dua sisi yang sama panjang. Yang kedua memiliki 2 sudut yang sama besar. Yang ketiga memiliki 1 buah simetri lipat. Yang keempat memiliki 1 buah sumbu simetri. Dan yang kelima tidak memiliki simetri putar. Segitiga sembarang, sifat-sifatnya itu ada 5 juga. Yang pertama, ketiga sisinya tidak sama panjang. Yang kedua, ketiga sudutnya tidak sama besar. Yang ketiga, tidak memiliki simetri lipat. Yang keempat, tidak memiliki simetri putar. Yang kelima, tidak memiliki sumbu simetri.
jenis segitiganya berdasarkan sudutnya. Misalnya panjang sisi segitiganya adalah A, B, C, dan A kurang lebih B A lebih besar B, lebih besar C. Segitiga lancip sifat-sifatnya yang pertama itu ketiga sudut lancipnya besarnya sudut antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang kedua, kuadrat sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat sisinya. C pangkat 2 lebih besar pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Segitiga siku-siku sifatnya ada dua, yaitu salah satu sudutnya siku-siku besar, sudutnya sama dengan 90 derajat, dan dua sudut yang lainnya lancip. Terus yang kedua, kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisinya lainnya dalam kurung C pangkat 2 ditambah A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Segitiga tumpul sifatnya seperti salah satu sudutnya tumpul. Besar sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat, dan dua sudutnya itu lancip. Yang kedua, kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat. Sisi lainnya itu C pangkat 2 kurang besar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Pada rumus segitiga ini luas sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi. Terus kalau kita mencari kelilingnya, rumus kelilingnya segitiga ini A ditambah B ditambah C. Biasa juga dikenal dengan rumus segitiganya ini, luas sama dengan kuadrat sisi kali sisi dalam kurung sisi dikurang alas dikurang A, terus dalam kurung S dikurang B, terus dalam kurung S dikurang C. Dengan biasanya juga digunakan mencari luas sisinya itu seperti 1/2 dalam kurung A ditambah B ditambah C. Ada beberapa jenis bangunan yang masuknya ke dalam bangunan datar segi 4. Ada persegi panjang, jejer genjang, trapesium, belah ketupat, dan juga layang-layang. Yang pertama, persegi. Persegi merupakan bangunan segi 4 yang sisi-sisinya itu sama besar. Contohnya seperti papan catur itu. Terus sifatnya yang pertama, memiliki 4 buah sumbu simetri dan 4 buah simetri dan memiliki simetri putar tingkat 4. Terus yang kedua, dapat menempati bingkai dengan 8 cara. Yang ketiga, keempat sisinya sama panjang. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Terus yang keempat, sisi-sisinya berhadapan sejajar. AB, CD dan BC AD. Tiap-tiap sudutnya sama besar. A sama dengan B sama dengan C sama dengan D sama dengan 90 derajat. Diagonal-diagonalnya itu sama panjang BD dan AC.
Ketujuh, diagonal-diagonalnya saling berpotongan, tegak lurus dan berbagai dua sama panjang. AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Terus yang kedua itu tentang persegi panjang. Persegi panjang ini merupakan bangunan segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisinya itu yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Contohnya seperti lapangan sepak bola. Sifatnya itu yang pertama memiliki dua buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 2. Terus yang kedua, dia memiliki dapat menempati bingkai dengan 4 cara. Yang ketiga, sisi-sisinya yang berhadapan sama panjang AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC. Yang keempat, sisi-sisinya yang berhadapan sejajar AB sejajar DC dan AD sejajar BC. Yang kelima, tiap-tiap sudutnya itu sama besar. Pasti tiap-tiap sudutnya itu sama besar. Jadi dia terhitung besarnya itu 90 derajat. Dan yang keenam itu diagonal-diagonalnya sama panjang. AC sama dengan BD. Terus yang ketujuh, diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan membagi 2 sama panjang. AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Terus yang ketiga tentang jajar genjang. Jajar genjang ini adalah segi 4 yang setiap pasangan sisinya saling berhadapan, sama panjang dan sejajar. Contohnya seperti makanan wajik. Sifatnya yang pertama itu sisi yang berhadapan sejajar dengan sama panjang. AB sama dengan DC, terus AB sejajar DC, terus AD sama dengan BC dan AD sejajar dengan BC. Terus yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya. Yang ketiga, sudut-sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling pelurus lah. Yang keempat, jumlah semua sudutnya itu 360 derajat. Terus yang kelima, diagonal-diagonalnya membagi jajar genjang menjadi 2 sama besar. Yang kelima itu diagonal-diagonalnya membagi jajar genjang menjadi 2 sama besar. Terus yang keenam, kedua diagonalnya berpotongan di tengah-tengah titik P, saling membagi 2 sama panjang. Misalnya seperti AP sama dengan PC dan BP sama dengan PD. Yang keempat tentang trapesium. Trapesium ini adalah bangunan segi 4 yang memiliki tepat sepanjang sisi sejajar. Trapesium terbagi menjadi 2 jenis, yaitu trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku. Pada trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki ini dia mempunyai 3 sifat. Yang pertama, 2 sudut alas sama besar. Yang kedua, 2 sudut pada sisi atas sama besar. Yang ketiga, 2 diagonal sama panjang. Terus yang kedua ini trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku ini ada mempunyai 1 sifat, yaitu memiliki tepat 2 sudut siku-siku. Terus belah ketupat. Belah ketupat adalah bangunan datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki dua pasang sudut, bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut yang saling berhadapan. Belah ketupat
dapat dibangun dari dua buah segitiga sama kaki identik sama yang sama simetri pada alasnya. Terus contoh bala ketupat ini seperti banyak kalian yang kita temui saat membeli ketoprak atau ketupat sayur, membelah ketupat sayur itu seperti belah ketupat sudah begitu. Terus dia ini mempunyai ada 3 sifat, yaitu yang pertama, keempat sisi sama panjang dan berpasangan saling sejajar. Yang kedua diagonal berpotongan tegak lurus dan saling berbagi sama panjang. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan berbagai dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Yang keenam itu tentang layang-layang. Layang-layang adalah bangunan datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Layang-layangnya hanya memiliki satu sumbu simetri dan satu sudut yang sama besar, contohnya seperti layangan. Terus yang dia memiliki sifat, ada 4 sifat. Yang pertama, mempunyai 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Yang kedua, 2 diagonalnya saling tegak lurus dan yang satu membagi 2, yang lainnya sama panjang. Terus yang ketiga, memiliki sepanjang sudut yang berhadapan sama besar. Yang keempat, memiliki sebuah diagonal yang membagi 2 sudut sama besar. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.